Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Teman-teman semoga hari ini pada sehat ya. Sekarang tanggal 1 Agustus 2024 jam 16.35. Saya baru saja menyaksikan beberapa sidang ya teman-teman. Kasus yang sedang viral yaitu eh, kasus yang di Surabaya dan di Jawa Barat. Silahkan teman-teman cari sendiri kasus apa yang sedang viral hari ini, yaitu kasus zina dan kasus anak pejabat ya. Teman-teman, saya mau mengajak teman-teman berpikir dari sudut yang beda ya. Kalau dari sudut segi hukum, nah itu gampang. Belajar aja hukum, bahasa-bahasa hukum, ya itu nggak sulit-sulit banget. Prosesnya belajar kalimat-kalimat hukum, praktek dan sebagainya. Di Indonesia itu teman-teman ya ada sistem peradilan. Ada beberapa pihak yang berhubungan dengan sistem peradilan di negeri. Ada lawyer, ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Ada 4 pihak. Jadi saya menyoroti dari sudut yang berbeda menurut bahasa rasa, bahasa budaya. Saya netral di sini akan memberikan wacana cara melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Karena saya dari kecil senang memandang, melihat sesuatu dari rasa, dari penasaran yang tinggi, antusiasme yang tinggi tentang sesuatu hal. Ya. Akhirnya terbentuklah itu sudut pandang yang berbeda dan memiliki nilai-nilai yang menurut saya bagus ya untuk kehidupan ini. Contohnya gini ya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung dan terlihat bahasa saya muter-muter, jelimet-jelimet ya, itu memang begitu prosesnya teman-teman. Ya. Saya nggak menjelaskan sesuatu secara eksplisit, to the point nggak. Saya akan mengajak teman-teman semua ya, orang yang udah tua-tua aja nggak apa-apa, karena saya emang dari remaja itu kumpulnya orang-orang sepuh. Bahkan sahabat-sahabat saya sudah pada meninggal hari ini, karena saya umur 20 tahun waktu itu, teman-teman saya kebanyakan sudah 65 tahun, 60 tahun. Jadi kalau dihitung hari ini, mungkin umur mereka sudah 90 tahun kalau masih hidup. Dan kebanyakan sudah meninggal. Artinya apa? Artinya sejak saya remaja itu dijejeli dengan ilmu-ilmu tua. Ya, ilmu-ilmu tua, ilmu-ilmu yang sudah dialami banyak, ilmu-ilmu yang sudah meresapi para mereka-mereka itu yang sudah sepuh-sepuh itu. Karena umur juga mempengaruhi ya teman-teman. Perjalanan hidup juga itu mempengaruhi seseorang dalam memandang sesuatu. Jadi memandang sesuatu itu ada subjektif dan objektif. Tinggal kita nanti titik poinnya memulainya dari mana. Saya mengajak teman-teman cara berpikir, menilai sesuatu dari titik nol. Ya, dari titik nol. Posisikan diri kita di titik nol itu, teman-teman. Posisikan diri kita di titik nol dan tidak ada kepentingan apa-apa terhadap objek yang kita lihat. Ya, ini butuh pengetahuan yang luas ya teman-teman. Enggak semua orang bisa. Ya, butuh pengalaman yang panjang kali lebar di segala bidang ya. Bukan hanya satu bidang. Kalau pengalaman yang satu bidang itu mungkin khusus untuk bidang tertentu saja. Ini butuh pengalaman seorang jam terbangnya mengalami banyak hal komprehensif lah ya, hampir seluruh bidang dia jalani ya, dengan serius, dengan fokus
sampai selesai, sampai selesai, sampai selesai, sampai selesai, sampai selesai. Artinya apa? Artinya gini, jika kita ingin mengerjakan contohnya jadi CEO sebuah perusahaan, dia A sampai Z selesai dan berhasil. Dia ingin meneliti sesuatu, ya, contohnya tentang kehidupan sosial atau ilmu sosial, ya, dia sudah sampai A sampai Z. Dia meneliti sesuatu tentang apa nih? Tentang singkong A sampai Z, pelajari terus semua. Nah, itu butuh waktu yang panjang kali lebar dan dia harus fokus dan harus mengambil kesimpulan terhadap objek-objek tertentu. Sehingga perjalanan panjang itu, ya, akan membentuk manusia yang saya bilang penilai ini, yang meletakkan dirinya di titik nol itu, dia akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, silahkan kalau bingung ya selamat bingung aja ya. Tapi kalau orang yang sudah mengalami banyak hal, ya, kehidupan ini praktek bukan hanya teori, ya, dia praktek di segala macam bidang itu, dan dia meneliti, dia menekuni, dan dia mengambil arti dari perjalanan-perjalanan itu, dia akan tahu maksud saya. Kalau yang belum tahu, ya mungkin dia hanya teori, hanya memandang sesuatu sepintas-pintas saja. Ya, kalau kita meletakkan diri kita di titik nol, pasti kita menilai sesuatu akan objektif, teman-teman. Karena nggak ada kepentingan di situ untuk memberatkan kanan, memberatkan kiri. Ya, condong ke kanan atau condong ke kiri. Jadi kita menilainya sesuatu di tengah-tengah. Itu namanya seimbang atau balance, di tengah-tengah. Makanya kita kalau misalnya sesuatu tuh jangan hanya pakai mata biasa, mata telanjang, ya. Terus kalimat-kalimat lip service saja, terus kalimat-kalimat formalitas saja, textbooks gitu. Jangan. Nah, di situ yang paling melengkapi adalah pengalaman atau empirik. Kalau orang ya menilai sesuatu hanya dari textbook, teori, ya kayak orang kuliah itu kan, kuliah itu kalau nggak pernah praktek itu kan cuma teori saja. Menurut ahli ini, menurut ahli ini, menurut ahli ini, nah dia pelajari, dia cerna menurut kecerdasannya masing-masing. Tapi kalau dia nggak pernah praktek sendiri yang dia pelajari, itu kurang lengkap ilmunya. Jadi kalau dia sudah membaca, sudah kuliah, sudah berteori, tapi dia mempraktekkannya dengan tuntas, dan ilmu dia pasti akan lebih padat, lebih mantap, lebih berkualitas. Itu yang saya maksud pentingnya pengalaman dan pentingnya teori. Ya, jadi semua itu saling melengkapi. Ya, mudah-mudahan dimengerti ya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat sesuatu, nah di sini nih kita akan masuk ke masalah rasa. Rasa itu nggak terbentuk begitu saja, teman-teman ya. Rasa nggak terbentuk begitu saja. Rasa itu, ilmu rasa itu bisa dibentuk dari perjalanan sejak dia balita, teman-teman. Balita itu apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam pikirannya, pelajaran atau doktrin-doktrin yang dimasukkan oleh orang-orang sekitar atau orang tua. Kalau di dalam karakteristik ya itu dimasukkan oleh orang terdekat, contohnya orang tua. Nanti cara pengajaran orang tua kepada anak, dia ada macam-macam. Kalau dia bahasanya kasar ya akan diikuti oleh anaknya. Karena anak itu merekam, melihat, ya semua merekam. Matanya merekam juga, telinganya merekam juga. Akhirnya keluarlah apa yang ada di lingkaran anak itu. Kalau orang tuanya bahasanya kasar di dekat anak-anak, anak-anak itu akan ikut-ikutan kasar. Kalau orang bahasanya gitu, nanti anaknya akan juga. Tapi kalau orang tuanya di sekitar dia akan bahasanya lemah lembut, ngajarnya lemah lembut, anaknya juga akan seperti itu. Itu anak kecil. Anak kecil balita itu seperti itu, merekam dia. Makanya lahirlah bahasa ibu, kan? Bahasa sehari-hari, bahasa orang tua. Karena dia setiap hari dibesarkan oleh bahasa. Kalau orang tuanya bahasa Sunda setiap hari, ya anaknya ikut bahasa Sunda. Orang tuanya mengajari bahasa Inggris, anaknya ikut bahasa Inggris. Itu yang saya maksud ajaran atau bahasa ibu atau doktrin dari orang tua itu seperti itu. Masih luas lagi teman-teman ya. Jadi kita nanti akan lari ke bahasa rasa. Kita masuk ke masalah rasa ya. Menilai sesuatu juga harus pakai rasa. Harus pakai rasa. Kalau kita nggak pakai rasa, semaunya sendiri.
ya sesuai dengan kepentingan nafsu. Ya. Jadi di dalam diri manusia itu kan ada nafsu. Contohnya orang-orang yang memiliki jabatan tertentu itu bisa aja untuk menilai sesuatu pakai nafsu yang ujung-ujungnya juga ada kepentingan apa? Ada materi, kekayaan, tahta, ya, jabatan gitu ya. Terus dan wanita. Saya sering menyinggung 3 hal ini. Teman-teman, jadi manusia itu kebanyakan nggak lepas dari 3 itu. Kalau kita bisa menghindari 3 itu, ya pentingan akan 3 itu, harta, tahta, wanita, insya Allah hati kita bening. Ya, sebelum kita menilai sesuatu dari rasa, hati kita harus bening dulu. Kita orang yang sering melakukan maksiat enggak. Kalau kita sering melakukan maksiat, kita nanti rasanya enggak tajam. Kita sering puasa enggak. Nah, kita enggak sering puasa, hati kita juga enggak, rasanya enggak tajam. Ya, kita sering merenung enggak, menurung dalam arti mengenali diri kita. Kalau kita enggak pernah mengenali diri kita, siapa, berasal dari mana, dan akan kemana, ya rasa kita juga enggak tajam. Kita berada di lingkungan apa? Kalau lingkungan kita kacau balau, kita rasanya juga enggak tajam, karena rasa itu butuh perenungan, ya, butuh perenungan dan pensucian. Pensucian itu jalannya panjang lebar. Ya, saya ambil contoh saja ya. Pensucian itu kalau kita lihat dari perjalanan ilmu-ilmu sesepuh ya. Jadi ada orang yang melakukan pensucian itu dengan puasa tirakat berapa hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang Senin Kemis, ada yang 40 hari ya. Itu bukan hanya puasa saja, dia menyempikan diri, dirinya itu menyepikan diri atau mensucikan diri ya. Dia membersihkan dirinya, hatinya dari kepentingan nafsunya. Itu nanti dia akan lebih tajam lagi dengan rasa itu. Ya. Bukan hanya ilmiah saja, ilmiah itu digabung dengan kesucian hati. Jadi ilmiah saja bisa. Ilmiah itu kan bisa tentang riset ilmiah. Sebatas apa? Sebatas akal manusia saat itu. Karena akal manusia itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Jadi manusia itu hari ini akalnya sampai 70. Nanti akan ada manusia lagi ya di sisi lain sampai 71, 72, 73. Jadi tergantung penilaian itu, tergantung akal dari manusia yang bersangkutan itu. Ya, kalau kita lihat manusia ini kan sebenarnya terbatas dan tidak terbatas. Terbatas dalam arti ya kita manusia. Ya terbatas pengetahuan, tapi tidak terbatas ya jangan dibatasi. Ya, kemampuan berpikirnya, biarkan berkreasi, menjelajah kemanapun dia mencari tahu. Nah, terbatas dan tidak terbatas. Tidak terbatasnya itu artinya dia kan selalu mencari tahu. Ya, antusiasme yang tinggi. Ya, tambah bingung kan, tambah muter-muter kan kalimat saya. Memang harus begitu teman-teman prosesnya. Kalau to the point itu gampang, to the point, rasa. Nggak bisa menjelaskan rasa itu langsung setiap orang memiliki rasa, itu nggak bisa. Nggak bisa, rasa itu proses. Ya, kita rasa tuh gini ya teman-teman, kita sakit perut. Ada orang nggak pernah sakit perut, tapi ngerti tuh sakit perut definisinya dari mana, dari membaca. Terus rasa itu akan sempurna apa? Jika dia membaca sakit perut adalah melilit-lilit di sini ya. Ada bacaan, tapi di saat dia membaca, tapi dia juga pernah merasakan sakit perut, oh begini ya, saya baca begini kan flop tuh. Ya semakin mantap lah penilaian itu. Oh rasanya begini kalau sakit perut, karena saya merasakan sendiri rasanya sakit perut. Itu ya teman-teman. Jadi kita menilai sesuatu itu dari sudut yang berbeda. Nah, yang saya ambil hari ini adalah dari sudut rasa. Gitu loh teman-teman ya. Terus kita rasa digabungkan dong dengan logika, dengan saintifik. Nanti akan ketemu tuh match-nya di situ. Makanya kadang-kadang hari ini ada sesuatu yang viral, nggak nyambung kemana-mana antara saintifik, akal, dan rasa. Makanya viral kan. Saintifik, akal, ya akal itu berhubungan dengan saintifik itu, dan rasa. Kalau itu bertolak belakang semua, ya itu pasti kan question, big question.
tanda tanya besar, loh kok begini? Itu yang membuat masyarakat kadang-kadang frustasi dengan keadaan kok begini ya. Sedangkan hukum itu kan harus jelas, clean and clear. Kalau nggak clean and clear ya nggak usah ngambil keputusan, nanti salah. Clean and clear, harus clean and clear baru ngambil keputusan. Kalau ragu-ragu jangan ambil keputusan. Itu ya teman-teman. Tapi makanya di bahasa hukum itu ada lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada ya, memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Betul itu menurut saya. Bayangin aja orang tidak bersalah penjara, itu kan waduh. Makanya ada beberapa kata-kata yang bijak gitu ya. Sebagian besar yang masuk neraka itu siapa? Ya, sebagian besar. Ya orang-orang yang itu tadi saya nggak usah jelaskan. Ini ranahnya orang masing-masing ya. Tapi masuk akal juga sebagian besar yang masuk neraka itu siapa? Ya contoh yang pasti ya orang-orang masih belum bisa menempatkan pada titik nol itu. Ya kan? Itu. Mudah-mudahan mengerti ya teman-teman bahasa saya itu bahasa kiasan teman-teman. Saya nggak mau menjelaskan secara eksplisit ini enggak. Silahkan cerna sendiri. Dan yang pasti bahasa saya itu butuh perjalanan panjang hidupnya. Butuh pengalaman panjang yang komprehensif. Kalau enggak, ya enggak akan ngerti maksud saya. Terima kasih, sampai jumpa.